Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Oke kawan, Blimbing Tani TV, di kesempatan hari ini saya akan memperlihatkan tanaman cabai salahan saya yang berumur 15 hari. Pada hari ini saya akan memperlihatkan tanaman saya yang berusia 15 hari. Karena tanaman saya ini terlihat menguning dan terserang bercak daun. Jadi intinya kawan, di usia 15 hari ini tanaman saya kurang begitu menyenangkan karena terlihat rata-rata tanaman saya ini daunnya menguning. Tapi jangan khawatir kawan, kita tetap usahakan yang terbaik untuk tanaman kita. Kita coba dengan cara-cara yang lain, kita lakukan yang terbaik agar tanaman kita menjadi tanaman yang subur dan bisa menghasilkan atau bisa sampai masa panen nanti. Di usia 15 hari ini kawan, saya akan melakukan dua langkah. Langkah yang pertama, saya akan melakukan pemberian pengocoran yang terakhir kalinya dengan menggunakan fosfat dan menggunakan asam amino seperti sebelumnya di usia kelima dan 10 hari. Untuk dosis dan takarannya nanti sama, bahan pun sama, cuman di usia ke 15 hari ini saya akan memasukkan penyepraian. Nah, untuk penyepraian itu bahannya apa saja nanti akan saya masukkan dan akan saya terangkan dosis di video ini. Karena ini di tempat saya masih pagi, maka penyepraian nanti akan saya lakukan kurang lebih jam setengah 8 sampai jam 8-an. Agar apa? Agar air embun itu agar kering dahulu, lalu kita lakukan penyepraian. Kita bisa lihat kurang lebih serbuan tanaman rawit salahan ini terkena bercak daun. Mayoritas semuanya terkena. Kita bisa lihat nih contoh pohon cabai yang terkena bercak daun. Nah, mayoritas ya kawan ya. Jadi dari kejauhan itu terlihat daun-daun pohon cabai saya itu menguning. Nah, lihat ini. Nah, jadi bercak daun itu seperti ini kawan. Jadi rata-rata mayoritas terkena bercak daun. Dan pada pucuk pohon cabai yang mengeluarkan tunas baru atau mengeluarkan daun baru, itu juga daunnya terlihat keriting kawan ya. Jadi nanti kita akan kasih atau akan gunakan penyepraian yang pertama di usia 15 hari ini. Ini terlihat keriting daunnya yang saya maksud kawan. Nah, jadi terlihat kurang sehat. Sambil kita mencari tanaman yang perlu diganti kawan ya, kira-kira tanaman itu layu atau tersengat panasnya plastik musa, biasanya itu kan bercincin,
pohon jadi mati ya kita ganti aja. Contohnya ini pohon ini hitam ini karena terkena panasnya plastik mulsa. Kita cari yang lain lagi, mumpung pohon ini masih kecil kita lakukan penyulaman. Kita cari yang kira-kira tidak, pertumbuhannya itu tidak signifikan, jadi ya segitu-gitu aja, hidup enggak mati pun enggak gitu. Kita ganti, kita cari, barangkali nanti menjadi bagus. Nah gitu. Kita lihat banyak sekali ya daunnya yang menguning. Nah seperti ini kita ganti saja, ini cabut saja nanti ya. Nah kita cabut, nanti ganti yang baru. Untuk cuaca sendiri di tempat saya ini kawan, di 2 minggu terakhir itu rata-rata full hujan terus. Hujannya itu setiap hari dan intensitasnya itu sangat lebat. Dalam 2 minggu paling itu ada panas cuma 3 hari, itu aja paling siang antara jam 10 sampai 12, nanti jam 1 sudah hujan lagi kawannya. Jadi mungkin pohon cabai itu masih beradaptasi dengan cuaca. Makanya di 15 hari ini di usia tanaman ini saya masih akan mengikuti, masih di jalur metodenya Mas Udin. Tetap semangat, kita lakukan perawatan yang ekstra untuk tanaman cabai ini. Nah ini kita ganti saja yang layu-layu seperti ini. Nah, ini pasti tidak akan tumbuh dengan maksimal nantinya. Akarnya pun biasanya serabutnya itu tidak ada kawannya. Nah lihat nih, tidak ada akar serabut sama sekali. Kita cabut aja, kita ganti lagi. Dari ujung sampai ujung sama ya kawan, rata-rata pohon ini mengalami kuning daunnya. Dan ini lahan yang akan saya tanami, mungkin 4 hari lagi saya tanami ini dengan varietas master. Nah, kurang sebelah yang di bawah itu yang saya belum kasih mulsa, dan bagian atas sudah separuhnya sendiri. Lanjaran pun sudah saya siapkan kawan, nanti sebisa mungkin sebelum pohon besar saya tanami lanjaran. Untuk pengocoran yang terakhir ini di usia 15 hari, bahan masih sama seperti saya pengocoran yang kedua di usia 10 hari dan usia 5 hari. Saya memakai fosfat modern full. Nanti saya menggunakan ini. Kita tetap berikhtiar kawan, jangan kendor semangatnya, tetap semangat. Dan saya akan tambahkan asam amino. Nah, untuk asam amino ini nanti saya masukkan semuanya. Nah, kurang lebih nanti saya pengocoran ini biasanya saya sampai menggunakan 3 tutup botol. Karena saya memegang HP sendiri, nanti untuk ukurannya sama. Nah, ini saya mengambil air di bawah pohon cabai saya karena pohonnya di atas sana, jadi saya nah untuk pengocoran sendiri dosis sama kurang lebih antara 60 ml sampai 100 ml. Kita masukkan ke dalam lubang tanam langsung. Jadi di usia 15 hari ini
saya belum memasukkan pupuk susulan sama sekali, saya hanya memakai kocoran seperti ini. Untuk pupuk susulannya nanti akan saya kasih atau saya berikan di usia 20 hari setelah tanam. Untuk bahannya nanti saya videokan ya kawan ya. Kita kasih satu-satu seperti ini. Ini biasanya sekitar 200-an pohon untuk satu tangki usia 20 liter. Jadi intinya untuk kita, apalagi seperti saya pemula ini, untuk penanaman cabai ya bisanya hanya berusaha, bersemangat, yang penting senang dulu kawan. Ketika pohon cabai itu terkendala dengan cuaca, dengan terserang hama, maka yang bisa saya lakukan adalah hanya berusaha dan berikhtiar memberikan yang terbaik pada tanaman kita. Kita berikan pencegahan pakai insektisida, pakai fungisida yang akan lakukan. Tapi di usia ini saya belum memasukkan fungisida sedikit pun. Saya masih hanya menggunakan fosfat dan asam amino. Dan nanti setelah ini akan saya berikan penyepraian ya kawan ya, karena ini masih jam 6 pagi, maka nanti saya akan berikan sekitar jam 8 pagi agar sedikit terkena matahari, jadi daunnya itu tidak terkena embun kawan ya. Jadi biar istilahnya daunnya itu biar kisah dahulu ya. Kita selesaikan dulu ya kawan ya. Habis ini nanti bahan untuk penyepraian saya masukkan yang pertama kali ya. Kita habiskan dulu ini pengocoran ini. Nah, ini bahan yang akan saya lakukan untuk penyepraian. Saya menggunakan 3 bahan ini ya kawan ya. Ini yang pertama, saya memakai insektisida bahan aktif Abamectin ya kawan ya, dengan merek dagang Demolis. Untuk merek dagang silakan kawan-kawan cari sendiri di toko terdekat panjenengan semua, karena bahan atau produk ini kadang tidak ada, cuman yang penting cari saja yang berbahan aktif Abamectin ya kawan ya. Dan saya tetap menggunakan ini asam amino untuk penyepraian. Ini saya gunakan sama seperti pengocoran, 3 tutup botol nantinya. Nah, ini sih saya selalu masukkan terus ya kawan ya dalam penyepraian. Dan saya menggunakan ini perekat karena di sini musim hujan, hujannya intensitas tinggi. Saya kasih ini nanti saya gunakan 2 tutup botol saja. Ini murah kawan nih. Ini dulu saya beli hanya sekitar 20.000 satu botol ini. Oke, langsung kita sikat saja kawan ya. Saya masukkan dulu bahan perekatnya dulu. Ini saya gunakan 2 tutup botol. Kita campurkan dulu dalam ember ya, biar unsur-unsurnya menjadi satu, biar nanti mudah dalam penyepraian juga. Dan yang kedua, saya memakai asam amino. Nah, asam amino ini saya menggunakan 3 tutup botol asam amino ya. Ini selalu saya gunakan asam amino ini 3 atau 4 tutup botol ya kawan ya. Yang terakhir saya menggunakan insektisida yang berbahan aktif Abamectin. Nah, saya menggunakan ini kurang lebih 50 mili ya kawan ya, kurang lebih 1 tutup lah
satu tutup dalam. Ini saya menggunakan ini. Ini tujuannya adalah untuk mencegah seperti belalang, kutu-kutu kebul yang menyerang pada pohon-pohon cabai ya, daun-daunnya itu ya kawan ya, seperti daun keriting itu. Ini tujuannya ini supaya daun itu sehat kembali dari serangan hama-hama seperti ular, kutu-kutuan, dan belalang. Biasanya itu kan banyak juga yang termakan belalang. Nah, kita campurkan saja dengan 3 bahan tadi, kita kopikan saja dalam satu ember ini. Nah, ini dosisnya seperti ini, saya gunakan sedikit tapi nanti intervalnya sesuai ya kawan ya. Ini menggunakan saya tangki 16 liter air, kita isi dahulu, lalu itu kita lakukan penyepraian kawan ya. Kita isi penuh dulu tangki ini. Setelah penuh nanti saya aplikasikan penyepraian dengan teknik saya sendiri agar menghasilkan penyepraian yang dikatakan benar kawannya kan. Untuk penyepraian ini caranya seperti ini kawan, usahakan bagian bawah daun itu terkena air sprayannya kawan ya. Untuk waktu penyepraian sendiri, waktu yang terbaik itu adalah pada pukul setengah 8 pagi sampai jam 10 pagi kawan ya. Apalagi ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda matahari keluar dari persembunyiannya ya. Biasanya itu jam segini itu masih mendung kawan ya. Ya, kita gunakan penyepraian ini dengan interval nantinya 4 hari ya kawan ya. Oke, untuk harga insektisida Abamectin sendiri kawan ya, saya itu beli dengan ukuran 200 mili itu dengan harga 120-an kawan ya. Saya beli itu tujuannya nanti untuk membasmi kutu-kutuan, untuk membasmi ulat penghisap batang atau daun dan penggerek batang, dan bisa untuk mencegah terjadinya virus Gemini ya kawan ya. Nah, kita berikan itu penyepraian. Ini adalah penyepraian saya yang pertama kali di usia 15 hari saya masukkan unsur ini kawan ya. Semoga nantinya tanaman ini menjadi sehat, subur kembali ya kawan ya. Ini untuk interval penyepraian sendiri, ini nanti kurang lebihnya saya lakukan 4 hari sekali. Itu saya lakukan menurut saran dari Profesor Mas Udin ya. Kita lakukan penyepraian dengan rutin. Untuk 3 bahan ini itu intervalnya 4 hari sekali sampai umur pohon nanti kurang lebih, umur cabai itu kurang lebih 45 hari. Nah, nanti di usia 45 hari ke atas nanti komposisinya sudah beda kawan ya. Nah, kita lakukan ini
kita ikhtiari dulu ya kawan ya, barangkali nanti pohon cabai ini mudah-mudahan yang saya harapkan itu menjadi bagus lagi, menjadi subur, hijau royo-royo ya kawan ya, dan menghasilkan buah yang berkualitas kawan. Oke, begitu saja kawan ya video di usia 15 hari pohon salaan saya ini kawan. Yang penting nanti setiap kegiatan, kendala, penyakit apapun akan saya videokan sampai selesai nanti kawan. Dan ini real, tidak saya rekayasa, agar petani yang akan melakukan penanaman cabai ini mungkin bisa menjadi referensi ya kawan ya. Dan bagi para kawan-kawan petani di Indonesia yang menemukan channel ini, bisa kalian subscribe dan share, semoga bermanfaat buat yang lain yang sama sekali tidak tahu atau yang akan memulai menanam pohon cabai ini. Oke, terima kasih kawan, lanjut di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.